ABIM TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam, keberkahan, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tabi'in, para ulama, para warasatul anbiya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di dalam uswah hasanahnya. Insyaallah pemirsa ABIM TV yang dirahmati Allah. Keadilan, adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seimbang, tidak berat sebelah, lurus, atau yang semakna dengan itu. Sementara adil menurut seorang sosiolog Islam yaitu Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti lawan kata dari zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan serta menyantuni kerabat, mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar serta kedengkian atau permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dia mengajarkan kepadamu agar kamu bisa mendapat pelajaran. Ayat ini sudah sering dan akrab bagi seorang yang sering Jumatan, bagi jamaah Jum'ah pasti sudah tidak asing lagi, di mana khotib menjelaskan ini tentu pasti ada kisah dan riwayatnya, ada maksud di dalam penyampaian ayat tadi. Tapi yang kalau kita garis bawahi, adil itu tadi sekali lagi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti lawan kata dari zalim, di mana zalim itu tadi menzalimi seseorang berarti dia tidak diperlakukan secara seimbang. Allah lah yang menciptakan kamu fa'adalaka. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allah menjelaskan bahwa ada keseimbangan di dalam penciptaan manusia. Apakah seimbang jasmani, jasadnya seperti apa seimbangnya, ada kanan kiri, ada atas bawah, seimbangnya manusia itu kepalanya di atas, perut di tengah, kaki di bawah dan lain sebagainya, itu udah keseimbangan. Keseimbangan menurut akal pun, kalau seseorang itu punya anak 2, 3 atau sekian anak, maka si anak seimbangnya adalah, adilnya adalah diberikan semuanya. Kalau jatah jajannya, jatah makannya, pakaiannya itu adil, itu adalah diberikan semuanya. Tapi apakah sama pemberian kepada anak SD dengan anak yang sudah dewasa, sudah kuliah? Tentu akan berbeda. Walaupun adil, seimbang itu harus sama-sama diberi, tapi keseimbangan itu mungkin pasti juga secara akal kita melihat berbeda. Bagaimana adil terhadap anak kecil, misalnya bajunya saja paling habis berapa, tidak habis 1 meter, tapi kalau anak yang sudah dewasa mungkin 1 meter lebih harus diberikan jatah kain yang akan dipakai. Demikian juga uang makan, uang jajan dan lain sebagainya. Maka keadilan menurut Islam tentu bisa jadi ada hal-hal yang hampir seolah-olah tidak terjangkau oleh akal, padahal itu selaras dengan akal. Misalnya ketika keadilan berbicara hukum waris saja, kenapa laki-laki harus 2 bagian sementara anak perempuan 1 bagian? Karena di situ ada hal-hal yang kalau kita gali, ya mungkin saja kita berpikirkan anak-anak kita juga, mau laki-laki mau perempuan, sudah dibagi rata aja. Itu menurut akal adil, atau menurut Hawa mungkin ya, karena akal nanti akan selaras dengan wahyu. Nah, menurut wahyu adil itu anak laki-laki itu mendapat 2 bagian dan anak perempuan itu mendapat 1 bagian. Tentu ini juga waris bukan hanya anak ya, ada yang lainnya ahli waris itu. Tapi kalau kita garis bawahi, kenapa laki-laki 2? Karena di situ ada tanggung jawab.
Seorang laki-laki itu akan menjadi wali, sementara wanita dia memerlukan wali. Misalnya dalam pernikahan. Dan wali tidak hanya sekedar wali, hanya menikahkan saja dengan akad nikah misakon golido di situ saja. Tapi seorang wali itu yang menanggung beban, baik itu makanan, pakaian seorang wali itu. Kalau dalam bahasa, secara bahasa wali itu adalah yang terdekat. Dekat apanya? Dekat secara jarak, bisa jadi dekat secara psikologis, hatinya dekat, pikirannya dekat. Walaupun dia sedang berjarak jauh, ayahnya di mana, anaknya di mana. Ayahnya di mana, keluarganya di mana. Nah, maka keadilan itu tentu ketika berbicara seseorang itu harus menafkahi dan wanita itu dinafkahi, berarti keadilannya laki-laki bagiannya harus besar. Walaupun relatif nanti dari keluarga ini besarnya mungkin sekian rupiah, dari keluarga yang lain sekian rupiah, tapi tetap secara keadilan itu sama. Secara keadilan itu harus seimbang. Secara keadilan itu harus laki-laki 2 bagian waris itu, wanita itu 1 bagian, supaya nanti seorang wali itu memberikan nafkah makanan, pakaian, bahkan di dalam zakat fitrah itu juga dizakati oleh bapaknya sebagai orang yang laki-laki yang mendapat waris tadi 2 bagian. Lalu dalam hal yang lainnya tanggung jawab wali itu jika misalnya si anaknya yang sudah menikah itu misalnya bercerai, maka si anak wanita tadi akan kembali kepada walinya, kepada bapaknya. Bahkan mungkin bisa jadi membawa cucu, membawa keturunan. Ketika dia bercerai, maka perwalian tetap ada, bukan saat nikah saja. Maka dari itu tentu perlu bekal yang cukup. Apakah harta saja? Harta juga perlu. Di samping pasti ada hal yang lainnya yang juga tidak kalah prinsipnya selain harta. Maka keadilan menurut hukum Islam, menurut hukum Allah, maka Islam memberikan keadilan yang selaras dengan akal. Mungkin bisa jadi dalam satu waktu belum terjangkau oleh akal. Isra Mi'raj misalnya di dalam perihal Islam, pada waktu itu tidak terjangkau. Bingung bagaimana perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang sedemikian jauh, tapi hari ini bisa terjangkau oleh akal. Nah, tentu bukan ukuran terjangkau atau tidaknya oleh akal kebenaran itu, tapi kebenaran itu al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Maka sikap kita adalah fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu terhadap keadilan Allah. Nah, pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, pasti definisi adil tadi, dolimnya seseorang bisa jadi seseorang yang tidak masuk kepada keadilan karena dia tidak paham, karena dia tidak yakin. Maka salah satu media untuk meyakinkan agar orang tahu dengan keadilan Islam, maka media-media Islam, channel-channel Islam bisa menjadi, dan Habib salah satunya adalah menjadi penghantar terhadap pemahaman terhadap Islam. Bagaimana kita semakin ma'rifah, semakin paham terhadap apa yang Allah turunkan. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dijadikan pelajaran saja. Karena Al-Quran di situ adalah untuk diamalkan. Sekalipun itu resikonya berat, memang itu menjadi tantangan bagi kita. Misal tadi dalam keluarga, ketika warisan itu harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah, sementara bisa jadi saudara kita, ibu kita, ataupun siapa ahli waris yang masih ada menentang terhadap hal itu. Bagaimana ada upaya kita memperjuangkan keadilan itu sesuai dengan wahyu, bukan sesuai dengan syahwat kita, bukan sesuai dengan zon atau sangkaan kita. Karena bisa jadi sangkaan kita, oh ini yang adil, ini masuk akal. Sementara ketika ditelusuri lagi ternyata itu tidak adil. Masa yang memberi mahar laki-laki, wanita yang mendapatkan mahar di dalam pernikahan sama pembagiannya dari Allah? Keadilan Allah adalah laki-laki dapat 2 bagian dari waris, maka dia yang memberikan mahar. Wanita yang mendapatkan 1 bagian, maka dia yang mendapatkan mahar. Di situ saja sudah merupakan keadilan Allah. Nah, dalam hal yang lain tentu banyak lagi contoh-contohnya. Tapi yang jelas adalah bagaimana sikap kita terhadap apa yang Allah turunkan. Karena apapun, amal apapun yang kita jalankan, jika tidak didasari kepada wahyu, maka bisa jadi itu adalah habitat a'maluhum, hilang begitu saja. Karena tidak ada sikap kita, tidak adil kita menempatkan diri kita di hadapan Allah.
Adilnya adalah kita yang diatur dan Allah yang mengatur. Itu keadilan. Kalau kita yang ngatur, Allah disingkirkan, atau Allah yang diatur, justru itu tidak adil. Justru kita yang mengatur Allah, justru kita yang mendefinisikan adil menurut hawa nafsu kita, padahal Allah yang maha adil, Allah yang maha tahu keadilan. Insya Allah mudah-mudahan kita juga sebagai manusia yang merindukan keadilan di muka bumi ini. Sungguh terlihat ketidakadilan hari ini. Kita tidak bisa menceritakan bagaimana ketidakadilan dari yang terdekat, bahkan yang pernah kita lakukan, yang kita luput, yang kita tidak tahu, atau ketidakadilan yang besar, kezoliman kepada umat manusia hari ini. Karena Islam seharusnya adalah adilnya adalah memberikan keadilan, sehingga menutup pintu-pintu permusuhan, menutup pintu-pintu fahsya wal munkar, tapi menganjurkan kepada adil dan ihsan. Tentu pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, sekali lagi semoga kita dihantarkan kepada manusia yang adil, yang menyembah, yang mengikuti kepada Allah yang maha adil. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.